Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Ada yang tahu bernafas itu apa? Bernafas itu sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan pengambilan gas oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air dari dalam tubuh. Kemudian organ-organ sistem pernafasan itu apa aja? Yang pertama itu ada rongga hidung. Yang kedua ada faring, kemudian ada laring, ada trakea, bronkus, dan yang terakhir itu pulmo atau paru-paru. Nah, untuk susunannya nih, susunan dari sistem pernafasan bisa kita singkat menjadi rohid dan fari lari ke area bromo. Jadi rohidnya rongga hidung, kemudian farinya itu faring, larinya itu laring, area A-nya itu trakea, bro-nya bromo, bro-nya itu bronkus ya. Kemudian mo-nya itu pulmo atau paru-paru. Nah, ini cara mudah untuk menghafal urutan dari sistem pernafasan. Oke, kita lanjut ke bagian-bagiannya. Yang pertama itu tadi rongga hidung ya. Jadi udara masuk itu lebih bagus lewat rongga hidung daripada rongga mulut. Kenapa? Yang pertama, di rongga hidung terdapat rambut hidung. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring udara yang kotor. Seperti debu ya, partikel-partikel yang kira-kira ukurannya agak besar. Nah, disaring oleh siapa? Oleh rambut hidung. Kemudian di rongga hidung itu juga ada selaput lendir yang fungsinya untuk apa? Untuk menangkap kotoran itu, kotoran yang ada di udara ya, yang kita hirup. Selain itu, selaput lendir juga fungsi lainnya itu untuk melembabkan udara yang masuk lewat hidung kita. Jadi kan udara itu kan ada yang lembab, ada juga yang kering ya. Kalau udara yang kering nanti akan dilembabkan oleh siapa? Oleh selaput lendir yang ada di hidung kita. Kemudian ada konka. Konka itu terdiri dari kapiler darah. Nah, fungsinya konka ini untuk apa? Untuk menjaga suhu udara kita di dalam tubuh kita. Kemudian udara yang masuk lewat rongga hidung akan masuk ke faring atau tekak nama lainnya. Letak faring itu ada di belakang rongga hidung sama rongga mulut. Nah, di sistem pencernaan, faring juga ada ya. Dia termasuk ke dalam sistem pencernaan. Faring itu panjangnya sekitar 12,5 cm. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk saluran pernafasan juga sebagai saluran pencernaan. Jadi masuknya keluarnya udara di faring, kemudian masuknya makanan juga ada di faring. Jadi sebagai lalu lintasnya ya si faring ini. Nah, kemudian udara yang sudah melewati faring itu akan masuk ke laring. Laring itu pangkal tenggorokan. Nah, di laring ini, di ujung laring ya, terdapat katup yang namanya katup epiglotis. Katup epiglotis juga udah dibahas di sistem pencernaan ya. Ternyata si katup ini fungsinya pada saat kita menelan makanan, katup itu akan menutup bagian saluran laring. Jadi makanan nggak akan masuk nih ke bagian saluran pernafasan. Kemudian pada saat kita mengambil udara atau mengeluarkan udara, maka si katup ini akan otomatis terbuka. Selain itu di laring juga ada pita suara, di mana pita suara laki-laki sama perempuan itu ukurannya beda. Kalau yang laki-laki pita suaranya biasanya lebih tebal dan lebih panjang. Nah, proses keluarnya suara di mulut kita itu kayak gimana sih? Jadi kan kalau kita tahu ya, kalau misalkan di laring itu tempat keluar dan masuknya udara. Dan di situ juga ada pita suara. Pada saat pita suara itu terkena udara, yang terjadi apa? Pita suara itu akan bergetar. Getarannya itu akan menghasilkan gelombang suara sehingga akan muncul suara dari mulut kita, kayak gitu kan ya. Kemudian tinggi rendahnya suara yang akan kita keluarkan itu tergantung dari tegangan pita suara yang ada di laring kita. Jadi pada saat pita suara itu menegang, tegangannya diperbesar, maka nada yang kita keluarkan, suara yang kita akan keluarkan itu akan tinggi suaranya. Makanya biasanya kalau kita teriak bagian tenggorokannya agak sedikit sakit ya. Kenapa? Karena pita suaranya itu menegang. Kemudian pada saat pita suaranya itu tegangannya diperkecil, maka suara kita yang keluar nih dari mulut kita itu akan rendah. Nah, itu proses dari keluarnya suara ya. Ternyata dari pita suara yang ada di laring letaknya. Oke, kemudian lanjut ke organ yang keempat itu ada trakea atau disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea ini bentuknya kayak cincin, di mana cincinnya itu cincin tulang rawan. Kemudian dindingnya itu dilapisi sel penghasil lendir serta ada silianya atau sel epitelium, berambut getar katanya gitu ya. Silia itu apa? Silia itu rambut halus yang ukurannya itu lebih halus dari rambut hidung.
Fungsinya apa? Fungsinya sama kayak di rambut hidung. Eh, kalau misalkan udara yang masuk ke hidung kita itu kan nanti disaring oleh rambut hidung ya. Tapi partikelnya itu partikel yang bisa disaring itu biasanya ukurannya agak besar kayak debu. Nah, nanti pasti ada partikel-partikel yang lebih kecil nih yang bisa lolos lewat hidung kita, misalkan kayak bakteri, kayak virus. Nah, di bagian trakea inilah si virus dan partikel-partikel kecil itu akan ditangkap, akan disaring lagi oleh silia namanya. Dan nanti dibantu juga oleh kelenjar lendir yang ada di trakea. Kayak gitu ya. Dari trakea nanti akan ketemu dua cabang ya, bukan percabangan, tapi dua cabang disebut sebagai cabang tenggorokan. Nah, dua cabang ini disebut sebagai bronkus ya. Jadi ada yang ke arah kanan, berarti ke paru-paru kanan, kemudian ada yang arahnya ke kiri, berarti paru-paru kiri. Nah, si bronkus ini dia bentuknya sama kayak trakea, berupa cincin, tapi cincinnya itu enggak tulang rawan semua, dilapisi lagi, jadi diselang-seling sama otot polos. Dan ukurannya juga lebih kecil daripada trakea ya. Nah, nanti dari si bronkus ini dia akan ketemu percabangan lagi yang namanya bronchiolus. Ini udah paru-paru nih, udah dimasuk paru-paru ya. Ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini dia beda lagi nih, bentuknya nggak sama kayak bronkus atau trakea ya. Dia salurannya itu lebih halus dan dindingnya itu lebih tipis. Nanti di akhir si bronchiolus akan ketemu gelembung-gelembung kecil yang namanya alveolus, di mana alveolus ini fungsinya sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Nah, kemudian di paru-paru itu udah termasuk paru-paru ya, di dalamnya ada paru-paru, di mana paru-paru manusia itu ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru ini diselimuti oleh selaput cairan, berupa cairan ya, yang namanya pleura. Fungsinya untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya gesekan pada saat paru-paru mengembang dan mengempis. Jadi kalau kita nafas kan nanti ada mekanismenya, ada inspirasi sama ekspirasi ya. Si paru-paru ini akan mengembang juga akan mengempis. Nah, untuk meminimalisir terjadinya gesekan, makanya ada si pleura ini. Jadi melindungi terjadinya gesekan pada paru-paru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambaran dari alveolus ya. Alveolus itu letaknya di dekat kapiler darah. Jadi gini, alveolus itu kan fungsinya untuk menangkap oksigen, juga menangkap karbon dioksida ya. Jadi pertukaran gasnya itu terjadi di alveolus. Oksigen yang sudah ditangkap oleh alveolus itu akan diedarkan ke kapiler darah, ke pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Nantinya si darah itu kan akan membawa oksigen ya, barulah dibawa ke seluruh tubuh kita. Jadi transportasinya itu si alveolus nih. Jadi alveolus itu fungsinya sebagai pembawa oksigen dan pembawa karbon dioksida. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi, kemudian di proses pernafasan itu ada dua tadi ya, ada inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi itu proses masuknya oksigen, kemudian ekspirasi itu proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh. Oke, selanjutnya ada macam-macam pernafasan. Ada pernafasan dada sama ada pernafasan perut. Nah, di masing-masing pernafasan ini terjadi dua fase, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Jadi satu kali pernafasan itu satu kali bernafas menghirup oksigen, kemudian satu kali mengeluarkan karbon dioksida. Itulah satu kali pernafasan ya. Untuk mekanisme pernafasan, kita bisa menggunakan alat peraga seperti ini. Nah, sedotan yang bagian atas nih, yang ini yang panjang di bagian atas, itu dianalogikan sebagai trakea. Kemudian dua cabang yang di dalamnya nih, sedotan yang dua cabang itu dianalogikan sebagai bronkus. Dua balon yang di dalam itu dianalogikan sebagai paru-paru. Sementara nih bagian yang bawah nih, balon yang besar yang warna merah itu dianalogikan sebagai diafragma. Nah, untuk cara kerjanya baik pernafasan perut maupun pernafasan dada, pada saat kita melakukan inspirasi atau masuknya udara, nah, cara kerjanya itu dengan menarik balon yang ada di bawah. Jadi kalau diafragmanya kita tarik ke bawah, artinya dia berkontraksi ya. Nah, yang terjadi apa? Di sini balon yang di dalamnya nih, dia akan mengembang. Kalau kita
dorong si diafragma ke atas, dia akan mengkerut, gitu kan, yang mengempis. Nah, sekarang kita lihat yang inspirasinya. Yang terjadi apa pada saat inspirasi? Otot rusuk dan otot dada yang ada di dalam sini nih, di dada ini ya, berarti dia berkontraksi. Otot rusuknya akan naik nih. Kemudian bagian tekanan di dalam rongga dada itu akan kecil. Tekanan udara itu akan mengalir dari tekanan yang besar ke tekanan yang rendah. Karena rongga dada memiliki tekanan yang rendah pada saat kita menghirup udara, yang terjadi apa? Udara di luar akan dipaksa masuk ke dalam, kemudian masuk ke bagian paru-paru, makanya paru-parunya akan membesar atau mengembang seperti ini. Begitu ya. Kemudian pada saat kita mengeluarkan udara, diafragmanya itu akan melengkung ke atas seperti ini atau berelaksasi. Bisa kita lihat di sini paru-paru yang ada di dalam itu akan mengempis. Nah, berarti rongga dada akan mengecil juga. Terus otot rusuk sama otot dadanya gimana? Otot rusuk dan otot dadanya akan berelaksasi atau akan turun ya otot rusuknya ya. Tekanan di rongga dada akan membesar. Karena membesar berarti si udara ini akan dipaksa keluar sehingga paru-parunya akan mengempis seperti ini. Jadi itu proses dari mekanisme pernafasan pada perut dan pernafasan pada dada. Selanjutnya ada frekuensi pernafasan. Kalian pernah nggak sih iseng-iseng nih ngitung berapa kali kalian nafas dalam 1 menit? Nah, itu disebut dengan frekuensi pernafasan. Jadi frekuensi itu banyaknya kita bernafas dalam satuan waktu, itu kan ya. Ada beberapa faktor besarnya frekuensi pernafasan pada manusia. Yang pertama itu ada umur. Jadi semakin tua biasanya frekuensi pernafasannya akan semakin kecil ya. Kenapa bisa? Kita tahu kalau misalkan kalau umur semakin tua pasti fungsional organ di dalam tubuh kita akan semakin berkurang. Kemudian kerjanya juga akan semakin lambat ya. Maka metabolisme yang terjadi di tubuh orang yang sudah tua itu biasanya lebih lambat juga. Kita pernah bahas kalau misalkan oksigen ini dibutuhkan dalam proses metabolisme. Apa itu proses metabolisme? Proses kimia yang terjadi dalam tubuh yang mengubah nutrisi yang kita makan nih, nutrisi dari makanan, kemudian diubah menjadi energi. Nah, orang yang sudah tua biasanya proses metabolismenya akan lebih lambat. Karena lebih lambat, makanya kebutuhan oksigennya juga akan sedikit. Sehingga apa? Sehingga pada saat bernafas itu, frekuensi setiap menitnya, banyaknya bernafas setiap menitnya itu akan semakin kecil, semakin berkurang. Itu faktor yang pertama. Nah, untuk faktor yang kedua, ada jenis kelamin. Biasanya, laki-laki itu memiliki frekuensi pernafasan yang lebih besar daripada perempuan. Disebabkan oleh apa? Kalau laki-laki itu biasanya aktivitasnya lebih berat ya. Terus badannya juga sedikit lebih besar daripada yang perempuan. Nah, makanya metabolisme di dalam tubuh laki-laki itu pasti lebih cepat daripada perempuan. Itulah sebabnya oksigen yang dihirup itu akan lebih cepat di anak laki-laki daripada yang perempuan, gitu ya. Terus yang ketiga ada faktor suhu tubuh. Nah, suhu tubuh yang panas itu akan memiliki frekuensi pernafasan yang lebih besar daripada suhu tubuh kita ketika dingin. Kenapa bisa? Kalau suhu tubuh panas, proses metabolisme di dalam tubuh kita juga akan lebih cepat ya prosesnya ya. Makanya kebutuhan oksigennya juga akan lebih banyak. Makanya akibatnya apa? Akibatnya frekuensi pernafasan itu akan lebih besar juga di suhu tubuh yang panas. Terus yang keempat, faktor lainnya ada posisi tubuh. Nah, biasanya posisi tubuh yang lagi berdiri itu pasti lebih besar frekuensinya daripada posisi tubuh ketika rebahan, ketika tiduran ya. Kalau lagi diri itu kan kita menahan beban tubuh kita. Energi yang harus kita keluarkan juga akan lebih besar ya. Kalau lebih besar energi yang kita keluarkan, yang terjadi apa? Proses metabolisme di tubuh juga akan lebih cepat. Jadi balik lagi ke metabolisme ya. Jadi intinya di sini metabolisme nih. Karena metabolismenya lebih cepat, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh juga akan lebih banyak. Jadi frekuensinya akan lebih besar daripada posisi tubuh ketika lagi rebahan atau lagi tiduran ya. Oke, yang kelima ada aktivitas faktor lainnya.
Nah ini biasanya kalau lagi olahraga nih, habis olahraga pasti terengah-engah ya. Kenapa bisa? Energi yang kita keluarkan pada saat olahraga itu lebih besar. Karena energinya lebih besar, kita lebih butuh banyak energi nih. Proses metabolisme di tubuh kita juga akan lebih cepat. Karena lebih cepat, berarti oksigen yang kita perlukan juga lebih banyak, lebih cepat juga ya kita bernafasnya. Makanya suka terengah-engah. Jadi ada alat bantunya itu mulut biasanya. Jadi selain lewat hidung, udara masuk juga lewat mulut bisa. Nah, itu ketika olahraga ya. Posisi ketika kita lagi olahraga. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kapasitas paru-paru. Yang pertama ada volume tidal. Jadi volume tidal itu volume udara pada saat keluar dan pada saat kita masuk udaranya ya. Udaranya pada saat keluar dan pada saat udaranya masuk. Atau pernapasan normal, kita normal biasa nafas kayak gini lah gitu ya, volume tidal namanya. Itu sekitar 500 mili volume udaranya. Terus yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Jadi volume udara ekstra yang dapat dimasukin gitu ya, udah dapat diinspirasi, udara yang masuk lah gitu ya, setelah volume tidal. Jadi pada saat kita udah nafas normal nih, kemudian volume ekstra yang masuk ke paru-paru kita itu sekitar 1.500 mili. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Nah ini kebalikannya dari inspirasi ya. Berarti pada saat kita sudah melakukan pernafasan normal atau volume tidal ini, ada udara yang bisa kita keluarkan itu sebesar 1.500 mili. Lanjut lagi, volume yang keempat, itu ada kapasitas vital. Nah, ada kapasitas vital. Jadi kapasitas vital itu volume udara maksimum yang dapat dihirup dan dikeluarkan selama pernafasan yang dipaksakan. Biasanya pria sama wanita beda nih, lebih besar pria ya. Jadi kapasitas vital itu penjumlahan antara tadi yang ketiga tadi ya, ada residu, terus ada cadangan inspirasi sama cadangan ekspirasi. Dijumlahkan jadinya segini. Kemudian ada volume residu. Nah, kalau residu ini itu sisa udara dalam paru-paru ketika kita mengeluarkan sebanyak mungkin udara, di mana besarnya sekitar 1.000 mili. Kemudian yang terakhir ada kapasitas paru-paru total. Jadi penjumlahan antara kapasitas vital dan volume residu. Jadi dijumlah semuanya nih dari ke 5 tadi gitu kan ya. Nah, jumlahnya kalau wanita sekitar 4.500 mili, kalau laki-laki sekitar 5.500 mili. Lanjut ke bagian yang terakhir, ada kelainan pada sistem pernafasan. Nah, untuk kelainan ini ada 2 jenis ya, ada yang bagian atas pernafasannya, ada yang bagian bawah pernafasannya. Biasa kita sebut sebagai ISPA. Nah, untuk yang bagian atas itu ada influenza. Kalau influenza itu paling sering ya dialami oleh manusia atau penyakit flu gitu. Disebabkannya oleh apa? Oleh virus influenza. Jadi penyakit influenza itu diambil dari nama virusnya. Gejalanya apa? Gejalanya pilek, terus hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan itu terasa gatal, dan lain sebagainya. Bahkan bisa demam juga ya, yang terkena flu influenza itu demamnya sekitar 39 derajat Celcius ke atas. Nah itu demamnya. Terus yang kedua ada penyakit namanya sinusitis. Jadi sinusitis itu peradangan pada sinus yang ada di dalam rongga hidung ya. Jadi terkumpul nanah di situ. Biasanya untuk pengangkatan sinus ini dilakukan operasi penanganannya. Jadi biasanya di bagian lubang hidungnya itu akan kecil saluran pernafasannya, makanya suka sesak yang orang yang sinusitis itu. Terganggu bagian rongga hidungnya. Oke, selanjutnya ada penyakit tonsilitis atau amandel ya nama lainnya. Jadi penyakit ini biasanya disebabkan oleh adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan influenza virus, serta ada bakteri Streptococcus. Gejalanya biasanya bagian tonsil, tahu tonsil ya? Tonsil itu di bagian rongga hidung itu ada yang dua buah. Kan di situ di tengah-tengahnya ada uvula namanya. Kemudian tonsil itu yang amandel. Nah, di situ di bagian amandelnya itu meradang. Jadi gejalanya itu amandelnya meradang atau tonsilnya meradang, kemudian sakit tenggorokan, biasanya disertai batuk, sakit kepala, sakit leher sama bagian telinganya ya, juga demam juga bisa dirasakan oleh orang yang menderita tonsilitis atau amandel. Nah, ini gambarnya ada di sini, ini contohnya ya, yang orang yang terkena tonsilitis. Kemudian ada faringitis.
Nah, faringitis itu terjadinya infeksi di bagian faring. Jadi diambil dari organ yang terinfeksinya ya, faring. Berarti faringitis nih. Disebabkannya oleh apa? Oleh adenovirus, orthonomisvirus, rhinovirus, coronavirus, serta bakteri Streptococcus pyogenes. Jadi hampir sama ya virusnya ya, sama tonsilitis. Nah, biasanya orang yang terkena faringitis itu pasti disertai dengan amandel atau si tonsil yang tadi, yang ini ketiga nih. Jadi disertai dengan tonsil. Oke, selanjutnya ada pneumonia. Nah, ini udah termasuk ke dalam penyakit sistem pernafasan bagian bawah. Kalau pneumonia itu terjadi karena infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Jadi di bagian alveolusnya itu terdapat sebuah cairan atau nanah yang dapat menyebabkan terganggunya pertukaran gas antara oksigen sama CO2. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Gejalanya itu bisa demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit dada, dan sulit bernafas. Nah, jadi di sini terganggunya pertukaran gas. Jadi oksigen yang dibawa oleh darah itu akan sedikit karena bagian alveolusnya yang tadinya tugasnya itu untuk memberikan oksigen ke darah, nah itu terganggu karena di dalam alveolusnya itu dia terdapat cairan atau nanah. Jadi peradangan di bagian alveolus. Selanjutnya ada asma. Kalau asma ini biasanya terjadi karena penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan karena alergi terhadap rambut bisa, bulu-bulu bisa, debu bisa, dan tekanan psikologis. Bisa dilihat di gambar. Jadi di bagian saluran pernafasannya itu terjadi pembengkakan. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan salurannya itu akan kecil. Jadi biasanya sesak nafas ya yang kalau asmanya kambuh. Karena apa? Bengkak di dinding saluran pernafasan sehingga si saluran pernafasannya itu akan kecil. Oke, selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Nah, ini penyakit paru-paru yang diakibatkan karena Mycobacterium tuberculosis. Nah, difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jadi si Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke paru-paru. Kita tahu ya kalau misalkan di tubuh kita itu ada imun. Imun itu tugasnya kalau misalkan ada bakteri atau virus atau benda asing yang tersarang, yang menyerang di bagian organ-organ tubuh kita, itu si imun akan memakan si bakteri itu. Tapi kalau imun kita lemah, yang terjadi apa? Bakteri itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita melalui darah. Nah, inilah terjadinya si TBC. Ini bisa dilihat ya, di sini di sebelah kiri ada TBC paru-paru dan yang sebelah kanan ini ada paru-paru yang normal. Nah, ini bisa lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini bisa disebabkan sekitar 85%-nya disebabkan karena orang yang sering merokok berat. Nah, itu muncullah si kanker paru-paru ini. Terus sisanya biasanya karena keturunan, kemudian karena ada faktor lingkungan. Misalkan orang ini sering ngelas asbes. Nah, debunya itu terhirup oleh hidung kita, kemudian masuk ke paru-paru, menyerang di situ. Lama-kelamaan akan muncul kanker paru-paru karena debu si asbes itu. Nah, jadi bisa juga dari lingkungan ya. Disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, dan kromium. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Bisa dilihat di sini ada gambar paru-paru yang terkena kanker. Jadi warnanya menghitam paru-parunya ya. Terus di sini juga bisa terlihat nih, ini di sebelah kiri ada paru-paru sehat, di sebelah kanannya paru-paru yang terkena kanker. Oke, untuk materi di video ini dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.